Kali ini kita akan bahas penerapan dari hukum Newton pada bidang datar. Di sini ada sebuah soal, Pongki menarik sebuah balok bermassa 10 kg dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Koefisien gesek statis dan kinetis benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan bergerak atau tidak benda tersebut. Jika benda sudah bergerak, tentukan percepatannya. Untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama, kita perlu gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok. Kita gambarkan dulu balok. Ya, semula diam. Kemudian ditarik oleh gaya yang besarnya 100 Newton dengan membentuk sudut 37 derajat. Ini gayanya. Dengan sudut yang dibentuk sebesar 37 derajat terhadap horizontal. Kemudian karena dia ditarik ke samping kanan, atas, ya, maka ada benda mengalami kecenderungan untuk bergerak ke kiri. Maka dengan demikian gaya geseknya itu arahnya adalah ke kiri. Ini gaya geseknya ke sini. Kita gambarkan gaya geseknya ke arah kiri. Ini adalah gaya gesek. Kemudian benda memiliki massa 10 kg, maka dia memiliki gaya berat ke bawah, yaitu W. Gaya berat ke bawah ini W. Kemudian ada satu gaya lagi, yaitu gaya normal. Nah, setelah gaya ini kita gambarkan, berikutnya kita bisa uraikan komponen vektor F pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk komponen vektor F pada sumbu X, kita bisa menarik garis ke sini. Maka ini adalah komponen vektor F pada sumbu X. Kita sebut sebagai Fx. Kemudian ini adalah komponen vektor F pada sumbu Y. Nah, ini kita sebut sebagai Fy. Dengan demikian semua komponen gaya sudah kita gambarkan. Maka berikutnya kita tentukan besarnya gaya gesekan maksimum untuk mengetahui apakah benda ini sudah bergerak atau belum. Kita lihat di sini untuk resultan gaya pada sumbu Y atau komponen gaya pada sumbu Y ini ada 3, yaitu gaya normal, kemudian Fy, dan W atau gaya berat. Karena di sini benda tidak melakukan gerakan pada sumbu Y, dengan demikian besarnya sigma Fy ini sama dengan 0. Kita asumsikan yang ke arah atas diberi tanda positif. Dengan demikian, besarnya N ditambah dengan Fy dikurangi dengan W sama dengan 0. Kita lanjutkan, N ditambah dengan Fy. Fy kita bisa tentukan dari segitiga. Segitiga berikut. Karena nilai Fy kalau kita geser ke kanan letaknya di depan sudut 37 derajat, maka kita bisa gunakan sin. Sehingga di sini Fy kita ganti dengan F sin 37 derajat. Dikurangi dengan W. W-nya kita bisa substitusi dengan M kali G. Kali G sama dengan 0.
kalau kita masukkan angka-angkanya atau kita pindah ruas terlebih dahulu, maka N sama dengan minus MG, kita pindah ke sebelah kanan, maka jadi MG dikurangi dengan F kali sin 37 derajat. Kita pindah ke sebelah sini. Besarnya N akan sama dengan M, masanya tadi adalah 10 kg, dikalikan dengan G-nya 10, dikurangi dengan F sin 37, F-nya tadi adalah 100 Newton, dikalikan dengan sin 37 derajat. Maka menjadi 100 dikurangi dengan 100 dikalikan sin 37 adalah 0,6. Maka hasilnya 100 dikurangi dengan 60, maka gaya normalnya adalah 40 Newton. Selanjutnya, untuk menentukan apakah balok ini bergerak atau tidak, perlu kita cari tahu dulu berapakah besarnya gaya gesekan maksimum yang bekerja pada balok. Untuk menentukan gaya gesekan maksimum pada balok, besarnya gaya gesekan maksimum pada balok, Fs maksimum, ini adalah mu dikalikan dengan N. Gaya gesekan maksimumnya sama dengan mu-nya adalah mu statis. Mu-nya adalah mu statis, mu S. Mu S-nya nilainya adalah 0,5. Dikalikan dengan gaya normalnya N adalah sebesar 40 Newton. Maka gaya gesekan maksimum pada balok adalah 20 Newton. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apakah balok ini bergerak atau tidak dengan cara melihat dulu berapakah besarnya Fx. Untuk menentukan besarnya Fx, kita lihat segitiga ini. Fx letaknya ada di samping dari sudut 37 derajat. Dengan demikian, maka Fx ini sama dengan F kali cos 37 derajat. Maka F-nya tadi adalah 100, dikalikan cos 37, besarnya adalah 0,8. Dengan demikian, Fx-nya adalah 80 Newton. Kita lihat di sini, besarnya Fx ini lebih besar dari gaya gesekan maksimum. Dengan demikian, balok kesimpulannya adalah bergerak. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal pertanyaan yang kedua, berapakah percepatan yang dialami oleh balok. Untuk menyelesaikannya, kita bisa gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kemudian F-nya di sini, F yang menyebabkan balok ini bergerak, ini adalah Fx. F di sini sudah kita uraikan jadi Fx dan Fy, maka gaya yang menyebabkan balok ini bergerak ini adalah Fx. Sehingga sigma F-nya bisa kita jabarkan menjadi Fx dikurangi dengan gaya gesek, ini dikurangi dengan gaya gesek, karena dia melawan gerak benda, tandanya negatif, sama dengan M dikalikan A. Nah, perlu diingat di sini gaya geseknya itu adalah gaya gesekan kinetis, karena benda sudah bergerak, sehingga di sini F-nya saya beri tanda F kinetis. Untuk Fx-nya kita masukkan nilainya 80, dikurangi dengan gaya gesek kinetis, persamaannya adalah mu dikalikan dengan N. Dengan mu di sini adalah mu kinetis, sama dengan M dikalikan dengan A. Maka menjadi 80 dikurangi mu kinetisnya di sini di soal sudah diketahui nilainya adalah sebesar 0,4. 0,4 dikalikan dengan gaya normal, tadi sudah kita hitung, besarnya adalah 40 Newton.
Newton. Sama dengan masanya tadi 10 kg dikalikan dengan A. Maka di sini menjadi 80 dikurangi dengan 0,4 kalikan 40, hasilnya 16, sama dengan 10 dikalikan dengan A. 80 dikurangi 16 nilainya adalah 64, sama dengan 10 dikalikan A. Maka A-nya sama dengan 64 dibagi 10. Dengan demikian nilai percepatan yang dialami oleh balok adalah sebesar 6,4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan yang dialami oleh balok.